Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat kita datang beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saat terindah kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya mulai kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan kepada Tuhan, saat indah untuk berhadapan denganmu. Mari datang dengan ucapan syukur, mari datang dengan segenap hati kita. Tinggalkan segala beban persoalan kita. Kita percaya hadirat Tuhan memberikan kemenangan dan kelepasan. Tuhan
datang di rumah Tuhan untuk kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Bangkitkan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Bangkitkan rasa haus dan lapar kami akan Engkau, sehingga kedatangan kami, kehadiran kami Tuhan hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah pusat ibadah kami pagi hari ini. Tidak ada yang lain Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan, sepanjang minggu ini banyak yang sudah kami lalui, tetapi satu hal kami percaya, bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Apapun yang Engkau kerjakan, apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah bagian rencana-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kami mau datang pagi hari ini Tuhan dengan berjuta-juta rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Kami mau diberkati dengan firman-Mu. Kami mau dikenyangkan dan dipuaskan pagi hari ini dengan segala yang baik dari Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang dengan segala beban persoalan kami, mungkin dengan sakit penyakit kami, persoalan rumah tangga kami, persoalan ekonomi kami, tetapi pagi hari ini kami percaya akan satu hal. Ada kuasa kemenangan di atas ibadah yang kami kerjakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami pulang sebentar dengan iman, dengan penuh kemenangan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Kami pulang bukan dengan wajah tertunduk, bukan dengan wajah yang lesu dan letih, tetapi kami pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kemenangan, kesembuhan, kelepasan dari Tuhan terjadi pada hari ini. Kami tidak izinkan bila ada kuasa-kuasa lain yang ingin mencuri berkat untuk kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan ruangan ini Tuhan, kuduskan ruangan ini, amat terlebih ruangan hati dan pikiran kami. Kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami. Kami tahu Tuhan, di atas puji-pujian dan penyembahan kami, itulah sumber kemenangan kami. Ada kekuatan, ada kemenangan ketika kami belajar memuji menyembah Engkau dengan penuh kerinduan dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hentarkan teman-teman seiman kami yang mungkin mereka masih di dalam perjalanan Tuhan, di mana mereka di tempat ini. Dengan tidak kurang satu apapun, kami mau bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami mau datang pagi hari ini membawa pujian penyembahan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap memuji membesarkan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Yang percaya kita semua bersama-sama katakan amin. Selamat datang kepada Bapak Pendeta. Saya harus hati-hati ngomong. Bapak Pendeta Obed Anas Salelu. Bener? Salelu. Lidahnya agak belibet, soalnya biasa ngomong Inggris. Ya dulu, tarik nafas dulu, duduk dulu sebentar, karena kita mau berdiri selama 3 jam. Puji Tuhan. Selamat datang. Ini dari jauh loh, dari Mentawai, ya. Masih di pedalaman ya Om ya. Tapi walaupun dia di pedalaman, hatinya berkatnya otak. Amin. Siap memuji Tuhan. Nanti kita diberkati sebentar dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pembicaraan dari jauh. Makanya siapkan dulu dengan pujian penyembahan supaya saudara siap. Apa gunanya fungsinya pujian penyembahan? Supaya hati ini ketika nanti mendengar firman Tuhan sudah siap dibaca. Amin. Sudah siap ditegur, sudah siap dikuatkan. Amin.
melihat wajah-wajah yang sukacita pagi hari ini. Kasih salam kiri kanan muka belakang aja, gak usah keluar-keluar. Kiri kanan muka belakang, katakan kami datang bawa pujian yang terbaik. Kasih salam, kasih senyum yang terbaik. Kita memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya, silakan berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang bawa pujian, siap? Bernyanyi, memuji Tuhan. Persiapkan dulu, ya. Karena ini saatnya, waktunya Tuhan mencurahkan berkat kemenangan. Amin. Oh, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Nanti lagu ketiga, goyang ya. Mana nih? Siap lagi mau puji Tuhan? Cukup ya, istirahat 10 detik ya. Oke. Bapak baca nomor siap lagi? Pak, kayaknya jangan gini Pak, itu kayaknya mager Pak. Ayo panggil berdiri lagi jemaat Tuhan, bersuka cita lagi, karena bila roh Allah bekerja, percaya ada bungkuk mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Mari nyanyikan dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Kalau udah kerja, saudara yang suka kunjungan berubah. Bener, amin. Kalau Roh Kudus bekerja, saudara yang pelit jadi suka memberi. Amin. Kalau Roh Kudus bekerja, saudara yang tiap hari Minggu males-malesan angkat selimut lagi, pagi-pagi bisa bangun. Ya. Amin. Amin. Ada yang mau bersaksi? Ini di sini kalau suruh bersaksi, semangat mereka. Lihat, ini antri yang bersaksi. Saya mau nunggu. Ada yang kulkas. Susah banget kalau suruh yang ulang tahun. Ada nggak yang ulang tahun? Kasih, ya.
Ya, kami mengundang Saudari Kasih untuk bersaksi. Aja mereka sampai baik no. Dia mau apa? Baru masa SMP. Justin mau bersaksi. Nita, ayo Nita. Ini udah lama kita nggak dengar kesaksian dari Bayu. Ayo. Gak ada berkat Tuhan yang bisa disaksikan dari sekian ribu orang yang hadir di hari ini. Hah? Jangan kalah dari mentawai banyak nanti. Oh siapa? Juan. Kalau Juan bersaksi semua itu terpaham. Bener nih ada yang bersaksi. Oppo? Masa harus diabsen satu-satu mau bersaksi? Gak ada nih. Bener gak ada berkat Tuhan yang dialami seminggu ini. Oh haleluya, puji Tuhan. Dan malu mungkin malu kan ada tamu ya. Minggu depan berarti nggak usah malu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria-pria yang luar biasa di tempat ini. Amin. Silakan maju ke depan para pria-pria luar biasa. Pasti juara nomor 1. Yeay. Ayo pria-pria yang luar biasa, yang merasa pria. Berarti yang duduk nanti 3 wanita ya. Oh, enggak dong. Karena saya nggak lihat tadi pada goyang nggak bapak-bapaknya? Oh pada goyang. Tapi ada yang cuma berdiri. Bapak ya, nanti 2 minggu lagi goyang ya. Jangan cuma Agustusan aja goyangnya ya. Puji Tuhan. Jadi tergerak mau bersaksi. Kalau tidak ada, kita mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persiapkan ketika saudara mencemplungkan ke dalam
dalam kantong persembahan, katakan dengan iman, aku diberkati. Amin. Hari yang terindah ketika kita jumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus beri yang terbaik. Amin. Katakan hari yang terindah. Jangan nanti rusak lapornya. Mas Arianto yang pusing kalau rusak lapornya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Mau dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini jauh loh firmannya dari beritawa ya. Persiapkan dengan pujian ini. Tidak selalu Tuhan menjawab doa saya dan saudara, tapi rencananya yang terbaik. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, Yesus mendengar setiap seruan doa saya dan saudara. Entah kapan dia jawab, tidak masalah, tapi Tuhan memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Nyanyikan dengan iman. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Kita akan melihat sekali lagi adik-adik dalam iman. Yesus berdoa lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
Firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Tuhan. Mengapa kita begitu sulit mempercayai Tuhan kita? Dia yang sudah menciptakan langit dan bumi. Seringkali kita mempertanyakan, bisakah Tuhan tolong saya? Bisakah Tuhan tolong keluarga saya? Bisakah Tuhan tolong ekonomi saya? Dia Allah yang berkuasa, saudara. Dia Allah yang besar. Jangan sekali-kali meragukan kuasa Tuhan. Iblis mencoba membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Tapi pagi hari ini, walaupun mungkin Tuhan tidak menjawab semua doa saya dan saudara, tapi Dia tahu yang terbaik. Itu yang lebih penting. Dia dengar setiap keluh kesahmu. Dia dengar tetesan air matamu yang tercurah untuk masalah-masalahmu. Dia tahu, Dia melihat, Dia mengerti, Dia peduli. Tapi Dia juga lebih tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Oleh sebab itu tidak semua doa saya dijawab, saudara. Percayakan semuanya kepada Tuhan pagi hari. Biar Dia menuntun pada rencananya demi rencananya. Walaupun engkau harus melewati proses menangis, tertati-tati, engkau harus bangkit dari segala dosamu. Engkau jatuh lagi dan engkau harus bangkit lagi. Engkau jatuh lagi, tapi engkau harus bangkit lagi pagi hari ini. Tidak ada alasan untuk kita menyerah. Pagi hari ini, izinkan Dia bekerja dalam hidup saya dan saudara. Izinkan proses itu saya dan saudara lewati. Karena di ujung sana ada kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan yang sudah Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Ketika kita bersabar dan tekun melewati proses hidup ini, jangan menyerah, saudara. Yesus dengar setiap doamu. Yesus pasti jawab setiap seruan doamu. Walaupun mungkin berbeda dengan kerinduan saya dan saudara, tapi pasti Dia jawab. Jangan sekali-kali lagi meragukan kuasa-Nya. Kuasa-Nya tidak terbatas, mampu menembus batas waktu, mampu menembus segala sesuatu yang mustahil. Apapun yang menjadi persoalanmu pagi hari ini, katakan dengan iman, Yesus mendengar. Di akhir pujian, Ibu Kartini Sihombing akan berdoa. Yesus mendengar, lebih dari yang berdoa.
selalu Kau menjawab doa-doa kami ya Yesus. Tak selalu Kau mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau akan menjawab doa-doa kami di waktu yang tepat Tuhan. Dan kami tahu Engkau mengerti akan keadaan kami ya Tuhan. Engkau mengerti akan apa yang kami alami Tuhan. Dan Engkau akan menjawab doa-doa kami di waktu yang tepat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan rencana-Mu, rencana yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Kualah kami yang baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan menghadapi problema-problema di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan berjalan dalam kehidupan kami yang bahkan sangat-sangat teramat sakit Bapak. Yes. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Kau yang akan memberikan kami pertolongan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau akan senantiasa tinggal di dalam kami ya Tuhan. Dan kami tinggal di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melingkupi dan beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kuasa setiap puji-pujian kami ya Bapa. Ada kuasa setiap penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, puji-pujian kami Tuhan akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Akan menyenangkan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kerinduan kami adalah menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Tuhan kami akan diberkati oleh firman-Mu. Kiranya berfirman-Lah Engkau Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang dikatakan hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan banyak seluruh bumi ini akan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau juga Tuhan, kami tahu Tuhan dan Kau tahu kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan kami yang memberi Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Agar kami boleh memberi yang terlebih terbaik untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami Tuhan Yesus sebelumnya segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Agar kami layak Tuhan yang berkenan menerima berkat kebenaran dari firman-Mu. Terpujilah Kau ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Obey Anas Salen. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita, men? Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini masih mengasihi Tuhan, men. Masih mengasihi Tuhan. Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan, kita ada di tempat ini, kita datang beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Perkenalkan nama saya sudah disebutkan berkali-kali dan ada kita yang tadi di video juga. Nama saya Pendeta Muda Obed Anas Salen. Saya asli orang Mentawai. Siapa yang sudah pernah dengar Mentawai? Atau belum pernah dengar sama sekali tentang Mentawai? Mentawai itu ada di Sumatera Barat. Ya, ada di Sumatera Barat. Kalau Bapak Ibu Saudara suka melihat peta Indonesia, hampir memang tidak kelihatan. Ya, tapi akhir-akhir ini pemerintah berusaha untuk bagaimana pulau terluar ini kami juga disentuh dengan pembangunan yang ada. Ya, jadi saya asli orang Mentawai,
Tapi kalau banyak ketika saya bepergian, saya pergi di mana-mana, mereka lihat wajah-wajah saya, apalagi saya ketemu dengan saudara-saudara kita orang Tapanuli dari Batak, mereka sapa saya Horas Lae. Karena face saya katanya seperti orang Batak dan logat saya seperti orang Batak. Rupanya ini nipu ini muka saya. Ya, tapi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, antara Mentawai dengan Sumatera Utara ada keterikatan emosional. Baik dari sejarah gereja, budayanya, itu ada keterikatan, dan saudara-saudara kita dari Sumatera Utara sudah banyak di Mentawai dan mereka berusaha di sana. Ada juga pendeta-pendeta, ada juga para pebisnis di sana sudah maju, mereka di sana luar biasa dan sudah menyatu bersama dengan orang Mentawai. Nah, puji Tuhan saudara, saya ada di tempat ini. Saya pelayanan di Mentawai, baru saya merintis di sana kurang lebih 3 tahun. 2019 akhir saya di Mentawai itu mulai merintis. Karena sebelumnya kegiatan saya sebenarnya bukan tujuan untuk perintisan pelayanan, tetapi lebih kepada tahun 2019 itu saudara saya mengikuti satu kegiatan politik di sana. Saya lebih lama di Jakarta, kurang lebih 20 tahun saya di Jakarta. Lalu saya merasa terpanggil bagaimana kedepannya Mentawai ini kami di sana menyuarakan suara masyarakat, berpartisipasi untuk pembangunan daerah. Lalu saya masuk di dunia politik, saya masuk di partai PSI, namun Tuhan belum berkehendak untuk saya jadi anggota DPRD untuk mewakili masyarakat di sana. Namun saudara, selama saya di sana kurang lebih berapa bulan, saya melihat betapa perlunya hadiran hamba-hamba Tuhan di pelayanan-pelayanan daerah pedalaman yang dimana belum ada listrik, belum sampai jaringan telekomunikasi, dan kesana pun harus melalui akses baik speed box, sampan, baru bisa sampai di daerah-daerah pedalaman. Ya, kami ada di sana untuk merintis, melayani di sana, saudara. Puji Tuhan dengan keberadaan yang sangat terbatas, namun kami mengasihi jiwa-jiwa yang di sana yang masih belum mengerti sesungguhnya siapakah Yesus, belum mengerti sesungguhnya apakah kebenaran itu, apakah firman itu. Maka saya melayani di sana, dan juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan tersebar di Mentawai, saudara, sama mereka melayani untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya dari Jawa Timur, Kediri, ada urusan di sana terkait dengan anak-anak Mentawai yang kuliah di sana. Ada sedikit persoalan yang memang kami harus selesaikan. Saya sampaikan kepada yayasan, tolong bantu saya hadir di sana, transportasi dibantu ke sana supaya saya bisa melihat keadaan mereka dan saya bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan dan berhadapan langsung dengan pihak yayasan dari kampus. Nah, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, sudah berkomunikasi dan sudah menemukan titik temu apa yang sebenarnya jadi persoalan dan sudah terselesaikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala yang mempercayakan saya. Tadi malam saya melayani pemuda di tempat ini, dan hari ini juga saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta Erwin Siregar adalah satu angkatan saya di BJ. Kami satu kamar, yang luar biasa. Namun setelah kami lulus, jarang kami komunikasi. Tidak pernah berkomunikasi, ya. Mungkin di media sosial pun kami nggak pernah berteman. Berapa tahun, namun kami punya grup. Saya coba menghubungi beberapa kawan-kawan. Saya tanyalah, Bang Erwin masih gimana, apa kabar di Indramayu? Lalu dia respon dengan luar biasa. Ya, kalau mau ke sana lewatlah di tempat kami. Lalu Ibu Gembala, saya dijadwalkan ada di tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya berbicara satu tema warisan iman. Kalau berbicara tentang warisan, saya percaya saudara bukan asing bagi kita. Amin. Amin. Bukan sesuatu yang asing bagi kita. Berbicara tentang warisan, banyak orang berusaha melakukan sebaik mungkin bagi generasinya. Saudara, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bahkan orang-orang muda sedang berusaha berjuang untuk mencari kehidupan, kelangsungan hidup. Tetapi perlu saya sampaikan kepada kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warisan iman, saudara, berbeda dengan warisan harta kekayaan yang mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara berjuang supaya apa? Kelak nanti
Ketika Tuhan memanggil kita, ada hal yang kita tinggalkan di muka bumi ini. Kita berusaha bekerja sekeras mungkin. Saudara berangkat pagi sampai pulang malam. Demi apa saudara? Demi kehidupan istri dan anak kita dan keluarga kita. Nah, kita berpikir bahwa kita bekerja supaya keluarga kita lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sehingga apa saudara? Kita tidak memperhitungkan waktu. Kita bahkan lalai dan abai akan kesehatan kita. Demi apa saudara? Demi uang. Apakah itu salah Bapak Ibu? Tidak salah. Baik hamba Tuhan, baik jemaat, siapapun itu butuh yang namanya uang. Butuh yang namanya apa saudara? Makanan. Butuh tempat tinggal. Perlu yang namanya fasilitas selama kita ada di dunia ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warisan yang paling indah dan yang paling terbaik bagi generasi kita itu bukanlah harta, bukanlah uang, bukanlah rumah, saudara-saudara. Ada banyak saudara dengan pengalaman kehidupan kita saudara pada umumnya dalam masyarakat suku, kami masyarakat suku di Mentawai memiliki yang namanya tanah wilayah, tanah suku. Nah, dimulai pada tahun 90-an, tahun 2000, perusahaan kayu mulai masuk di Kepulauan Mentawai, saudara. Ya. Ada beberapa PT di sana masuk di sana, menggarap tanah wilayah, mengambil kayu, saudara. Nah, dengan hadirnya perusahaan itu, saudara, suku dengan suku mulai berebutan, mulai mengklaim bahwa saya yang punya, nenek moyang kami yang punya. Kalau hal itu saudara masih wajar, tapi yang jadi persoalannya adalah keluarga dengan keluarga, kakak adik bisa berantem, bisa ribut saudara karena apa? Merebut, menguasai hanya berusaha untuk satu orang. Terjadi perkelahian, terjadi pecah belah antara keluarga, kakak adik hubungan tidak harmonis, terjadi apa saudara permusuhan dan lain sebagainya. Sehingga apa saudara? Tidak ada kerukunan di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Warisan duniawi. Saudara bekerja dengan keras, saudara berjuang dengan kehidupan ini, saudara tidak masalah. Tetapi perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan dalam hidup ini. Ada hal yang sangat penting dalam hidupmu, dalam hidup kita, yaitu kehidupan kekekalan. Amin. Kehidupan kekekalan ini saudara ada dua hal. Apakah kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga, atau hidup di dalam kekekalan, di dalam perapian api, saudara, yang menyala-nyala dalam siksaan. Oleh karena itu saudara ditentukan hari ini kehidupan kita selama kita ada di dunia perlu mempersiapkan kehidupan kita, bahkan kehidupan generasi kita. Dan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh semua demi jaminan masa depan kita. Bahkan di dalam Amsal pasal 13 ayat 22 bagian A berkata begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Adalah wajar dan pantas saudara. Pada umumnya kita, pada saat kita meninggal, orang tua meninggal, kita meninggalkan sesuatu. Dan sebab itu Amsal berkata demikian saudara, orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Orang baik ini yang dimaksudkan apa saudara? Orang baik dimaksudkan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 7 saudara, firman Tuhan berkata begini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sekali lagi di dalam Amsal pasal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Apa yang dimaksudkan dengan orang benar, Bapak Ibu? Apa yang dimaksudkan orang yang benar? Orang benar yang dimaksudkan di sini saudara adalah orang benar yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam berpadanan dengan firman, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kesucian hidup di dalam sungguh-sungguh mengiring Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Itulah dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi warisan yang paling indah dan berharga adalah warisan iman. Nah, pertanyaannya saudara, kalau saudara tahu bahwa warisan iman itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyelamatkan, sesuatu yang penting dalam kehidupan generasi kita saudara, maka perlu saudara ajarkan itu. Bapak Ibu saudara perlu ajarkan kepada generasi kita
Bapak Ibu Saudara perlu mengajarkan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Sebab apa saudara? Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 berkata begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, ayat firman Tuhan ini berbicara kepada bangsa Israel. Bagaimana orang tua wajib dan harus menyampaikan hal-hal yang sangat penting bagi anak-anak mereka. Mereka harus menceritakan tentang Taurat, harus menceritakan tentang kisah-kisah perjalanan bangsa Israel, harus menceritakan tentang kebenaran-kebenaran, harus diajarkan tentang tata kehidupan, harus diajarkan tentang bagaimana berperilaku selama mereka hidup. Dan Alkitab menyampaikan itu kepada mereka. Dan hari ini juga berbicara kepada kita, saudara. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Perhatikan, berulang-ulang. Artinya saudara tidak cukup 1, 2, 3 kali kita menyampaikan pengajaran kepada anak-anak kita. Ada orang tua yang merasa cukup, saudara, ketika menegur, ketika menyampaikan ajaran, ya udah sudah selesai. Ketika diajarkan, saudara, apalagi kita mengajar anak zaman sekarang ini, saudara. Anak sekarang ini ada perbedaan memang di masa-masa anak-anak di masa lalu, saudara. Dengan kehidupan dan gaya hidup, dengan fasilitas yang ada, dengan keadaan yang ada, memang ada perbedaan-perbedaannya. Ya. Anak-anak zaman sekarang, saudara, tidak cukup kita suruh, tidak cukup kita perintahkan, yaudah kamu berdoa, kamu baca firman Tuhan. Lalu mereka nanya balik, bapak sendiri tak pernah baca firman Tuhan? Kan begitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang dimaksudkan dalam ayat ini, saudara, kita mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Membicarakannya apabila kita sedang duduk di rumah, apabila kita sedang dalam perjalanan, apabila kita sedang berbaring, apabila kita sedang bangun, saudara. Lalu pertanyaannya, apa yang saudara ajarkan kalau saudara tidak memiliki pengetahuan firman? Seorang pengajar, seorang pendidik harus tahu betul apa yang diajarkan. Amin. Seorang pengajar harus tahu betul apa yang dia ajarkan, harus menguasai apa yang dia sampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki firman, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, bagaimana kita mencari contoh bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, saudara? Seringkali saya menemukan di dalam pelayanan begini, saudara. Ini mungkin kebiasaan ya orang-orang Kristen yang tidak, kalau saya katakan, belum sesungguhnya mengenal firman, mengenal Tuhan secara utuh. Kalau misalnya ada anaknya sedang sakit, lalu kemudian atau sedang berbaring, sedang tidur, supaya aman terjaga dari godaan-godaan setan atau apa, ditaruhlah Alkitab di kepalanya. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara seperti itu? Ya. Kalau orang sakit, sedang berbaring sakit, lalu kemudian diambil Alkitab taruh di situ, maksudnya apa? Maksudnya apa, saudara? Itu iblis nggak takut, saudara. Apakah dengan meletakkan Alkitab di kepala kita pada saat kita sakit, lalu kemudian kita sembuh? Lalu apakah kita meletakkan Alkitab pada saat anak kita bayi yang sedang berbaring tidur, lalu kemudian kita anggap mereka merasa aman karena mereka di dalam perlindungan Alkitab, perlindungan daripada Tuhan? Tidak, saudara. Yang paling terpenting dalam hidup kita, penuhi kepala kita dengan firman. Amin. Penuhi kepala kita, Bapak Ibu, penuhi kepalamu dengan firman. Bagaimana mungkin kita mengajarkan anak-anak kita, menyampaikan kepada mereka, baca firman Tuhan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran, kalau kita, saudara, sebagai orang tua tidak pernah membaca firman. Saya mau katakan begini, saudara, mungkin ini terlalu ekstrim saya sampaikan. Orang tua rohani paling terbaik bukan Bapak Ibu Gembala. Halo, tolong dipahami kalimat saya. Orang tua rohani atau bapak rohani yang paling terbaik bukan gembala sidang, bukan guru-guru sekolah minggu, bukan guru-guru yang ada di sekolah, guru-guru agama yang ada di sekolah, bukan, saudara. Orang tua rohani terbaik bagi anak-anak kita adalah kita sendiri. Amin, saudara. Amin. Kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, belajar firman, renungkan firman.
Ajarkan kepada generasimu, ajarkan kepada anak-anakmu. Itu merupakan warisan iman bagi mereka ketika mereka melangkah dalam hidupnya saudara. Alkitab berkata mereka tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Di dalam Yosua pasal 1 dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Ya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berpedomanlah kepada firman, sebab di dalam firman itu merupakan pedoman perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau dalam hidup saya ini, saya punya anak saudara. Ketika orang bertanya kepada dia, siapa figur terbaik dalam hidupmu? Siapa teladan hidup dalam hidupmu? Siapa yang patut kamu contohi? Saya mau supaya anak saya berkata, adalah bapak saya. Ya, adalah bapak saya. Siapa figur yang paling teladan dalam hidupmu? Saya mau supaya anak saya menyebutkan nama saya. Yang menjadi figur terbaik bagi saya adalah bapak saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, artinya duduk bersama mereka, luangkan waktu bagi mereka saudara. Saudara sibuk bekerja, saudara sibuk untuk mencari kehidupan, mencari nafkah. Tapi jangan lupa cari waktu bersama-sama. Luangkan waktu saudara bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keturunan kita, untuk mengajarkan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Beri contoh yang baik bagi mereka, amin. Beri contoh yang baik, beri keteladanan hidup yang baik saudara. Suatu ketika saudara, karena saya sering mengajarkan kepada anak saya begini, nggak boleh buang sampah sembarangan. Pada saat kami sedang di jalan di motor saudara, atau sedang kami bepergian di sekolah, atau kami sedang pergi ke pelabuhan, saya sering kali ketemu begini. Kami biasanya beli minuman-minuman yang kemasan saudara. Saya mengajarkan kepada anak saya begini, jangan buang sampah sembarangan. Oke, papi, oke. Nah, saudara dan anak saya pegang itu, ya. Pada tahun 2009 kami masih baru-baru di Sumatera Barat, kami ada di Padang saudara. Saya suka pakai motor saudara. Saya mengatakan begini saudara kepada anak saya, lihat ya lampu merah. Saya mengajarkan hal-hal yang perkara-perkara kecil saudara. Lampu merah ya, lampu merah itu ada 3 warna. Ya, di situ ada hijau, kuning, merah, hijau. Ya. Lalu kemudian maksudnya kalau yang merah itu apa? Itu stop, nggak boleh jalan. Ya. Terus kemudian kalau itu hijau jalan. Kalau kuning itu peringatan. Ya. Peringatan untuk apa? Berhenti, bisa maju. Ya. Dan itu saya ajarkan saudara berulang-ulang, lalu kemudian anak saya ingat terus. Dari cerita yang saya sampaikan tadi, jangan buang sampah sembarangan saudara. Sebagai orang tua ada kalanya kita lupa. Ya, saya makan permen lalu kemudian saya buang. Anak saya bilang apa? Tapi itu salah, jangan buang sampah sembarangan. Nah, sampai hari ini saudara, pada saat anak saya makan apapun itu, kalau kami sedang jalan saudara, dia nggak pernah buang, dia taruh di kantong. Ya. Satu waktu saya lupa melihat lampu merah saudara, lalu kemudian saya bablas. Dia apa saudara? Dia pukul tangan saya, tapi udah salah. Ya, tapi udah salah. Itu lampu merah, nggak boleh lewat. Nah, artinya saudara, hal-hal yang sangat kecil tentu kita ajarkan kepada mereka. Alkitab berkata saudara, kita ini adalah surat yang terbuka bagi orang lain, bagi anak-anak kita. Ya, mohon maaf saya harus sampaikan begini saudara. Ini terus saya sampaikan kepada siapapun. Saudara senang atau tidak senang, tapi saya menyampaikan sebuah kebenaran. Seringkali kita tidak mengajarkan anak-anak kita merokok secara langsung. Dalam teori kesehatan memang kita harus dilarang merokok karena itu kesehatan, saudara. Ya, karena hidup kita ini adalah bait Allah yang harus terus dipelihara. Kita tidak sadar bahwa kita sedang mengajari anak-anak kita merokok. Dengan cara apa, saudara? Suruh anaknya beli rokok di warung. Budi, pergi beli rokok, ini uangnya. Memang saudara tidak mengajarkan dia merokok, mengisap rokok langsung ditaruh di mulutnya. Tetapi saudara dengan menyuruh anak kita melakukan itu, tanpa sadar kita sedang mengajari anak-anak kita merokok. Memperkenalkan produk-produk yang tidak sehat bagi anak kita. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa pada saat engkau duduk, bagaimana sikap hidupmu, bagaimana engkau berkata-kata, bagaimana engkau bertindak, dikatakan harus diajarkan itu. Ya, kita harus meluangkan waktu bagi mereka. Kita harus meluangkan waktu bagi keluarga kita untuk mereka diajarkan tentang sebuah kebenaran, tentang nilai-nilai kehidupan, dan itu harus disampaikan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak kita tumbuh besar dengan satu figur, ya, seorang ayah, seorang ibu
yang luar biasa, yang memiliki iman yang luar biasa, saudara. Nah, anak-anak butuh orang tua, seorang figur ayah ibu yang hidup di dalam kebenaran, dan itu menjadi contoh bagi mereka, dan itu menjadi teladan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu betul juga, kita harus sadar, memang capek ya kita membangun sebuah landasan, ya, sebuah dasar. Capek sekali, saudara, ya, capek. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu saya sampaikan kepada kita semua, dengan pengorbanan, dengan perjuangan yang kita lakukan, dengan kelelahan dan penuh dengan air mata, supaya anak-anak kita ini, saudara, memiliki warisan iman yang baik, dengan pola hidup kita menjaga dengan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Tetapi dengan apa, saudara, kita memiliki kehidupan ini, itu menentukan berkat bagi anak cucu kita. Amin. Bapak ibu saudara hidup hari ini, hidup di dalam kebenaran, saudara membangun hidup yang benar, itu akan menentukan kualitas berkat bagi generasi, baik anak cucu kita. Amin. Nah, makanya itu saudara-saudara, saya sedikit berbincang dengan Bapak Gembala, Bapak Erwin, Bapak Pendeta Erwin berkata begini. Kehidupan kita itu, saudara, berkat-berkat itu. Kalau kita berperilaku curang, kalau kita berperilaku tidak baik di hadapan Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak pantas dan itu tidak menjadi berkat, itu akan menjadi kutuk bagi generasi kita. Ya, itu akan menjadi kutuk. Nah, maka dari itu, saudara, orang tua harus melibatkan diri secara langsung untuk membangun kehidupan generasi kita. Ada kisah di dalam Alkitab yang cukup aneh bagi saya, saudara. Kok bisa itu terjadi gitu ya? Ayub yang takut akan Tuhan dikatakan orang yang saleh, orang yang tidak pernah bercacat celah, diberkati Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran, dan Tuhan izinkan iblis untuk apa, saudara, menghabiskan itu semua. Tetapi yang paling aneh di situ, rupanya keluarganya, istri dan anaknya itu tidak takut Tuhan, saudara. Mereka membiarkan hidup. Tapi yang menjadi persoalannya adalah, saudara, kenapa dibiarkan? Ya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita, saudara, kita sedang berdoa, kita melayani Tuhan, kita terlibat aktif dalam pelayanan, tapi anak-anak kita, udahlah, nantilah anak kalau sudah besar, kalau sudah pemuda, kalau sudah berkeluarga, baru dilibatkan dalam pelayanan. Saya senang melihat anak-anak muda, anak remaja terlibat di dalam pelayanan. Sukacita luar biasa, apalagi orang tua. Saya saja yang bukan punya anak, begitu bangga dan begitu berbahagia, apalagi mereka yang punya anak, saudara. Luar biasa. Dan saya membiasakan kepada anak saya seperti ini. Apapun bentuk pelayanan kami di dalam apa, sudah dalam perintisan yang sangat terbatas, masih terbatas sekali dengan jumlah ya berapa orang lah di dalam persekutuan kami. Tapi saya melibatkan di dalam pelayanan, saya melibatkan di dalam apa, saudara, kegiatan-kegiatan rohani. Kalau nanti dia menjadi besar, dia tidak menjadi asing di dalam gereja, dia tidak menjadi asing di dalam pelayanan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 4, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5, saudara, kita lihat di situ bagaimana Paulus menyampaikan satu surat, satu pesan kepada apa, saudara, kepada Timotius. Ya, Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius yang menuliskan seperti ini. Kata-katanya, bahasanya luar biasa, saudara. Dikatakan apa? Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuh sukacita. Nah, pada saat itu, saudara, latar belakangnya bahwa kenapa Timotius menangis pada saat itu sudah terjadi perpisahan antara Paulus dengan Timotius. Karena saudara, Paulus pada saat itu sudah masuk di dalam penjara karena apa, saudara, dijatuhi hukuman, dianggap menyebarkan tentang ajaran-ajaran sesat yang menurut hukum pada saat itu melanggar hukum, saudara, karena mengajarkan sekte-sekte sesat. Ya. Padahal Paulus mengajarkan tentang apa, saudara, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat bagi banyak orang. Nah, maka Timotius menangis dan Paulus menyampaikan dia terkenang dengan air matanya. Nah, selanjutnya, saudara, dikatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang hidup juga di dalam dirimu. Luar biasa, saudara. Ada 3 generasi disebutkan di situ. Yang pertama, saudara, siapa? Nenek Lois. Yang kedua siapa? Eunike, ibu dari Timotius. Yang ketiga adalah Timotius.
3 generasi mewariskan iman yang baik, tulus, ikhlas, mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan ada 4 generasi dicatat dalam Alkitab yang mengalami kegagalan. Di antaranya adalah saudara, orang generasi selanjutnya saudara tidak menghormati generasi sebelumnya. Yang kedua saudara, kegagalan selanjutnya, generasi yang pertama tidak mengajarkan hal-hal baik kepada generasi selanjutnya. Itu dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan saudara Raja Salomo, penghalian pemerintahan kepada Rehabeam, terjadi perpecahan yang luar biasa, muncul Rehabeam yang merupakan adalah bagian dari pemerintahan Salomo. Pada saat itu dia melarikan diri ke Mesir. Tapi ketika tahu bahwa Salomo sudah meninggal, dia harus kembali ke Yerusalem. Dengan tujuan apa saudara? Pecah belah kerajaan. Nah, hal ini saudara dalam kehidupan kita, dalam kekristenan saudara, mari kita bangun hidup ini dengan sungguh-sungguh. Dikatakan Paulus saudara, dengan iman yang tulus, ikhlas, ya, tidak ada embel-embel, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, amin saudara. Mengiringlah Tuhan dengan cara yang baik dan sungguh-sungguh, tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan saudara. Tidak dibungkus dengan apa saudara? Ya udah, saya beribadah kepada Tuhan, saya melayani kepada Tuhan, lalu kemudian kita merasa diri sudah memberi yang terbaik. Tuhan mengenali setiap hati kita. Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan? Apakah Saudara sungguh-sungguh berkorban bagi pekerjaan Tuhan dengan memiliki kesungguhan hati? Tuhan mengenali hatimu. Tuhan mengenali hatiku. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengatakan kepada saudara, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kemunafikan. Saudara, di gereja ini perlu kita cari muka. Saya katakan saudara, pelayanan saya dimanapun saya melayani, bahkan terima kasih pun tidak penting bagi saya, karena saya tahu melayani untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah Paulus pada saat itu saudara begitu ya menyampaikan firman Tuhan supaya apa? Supaya Timotius kelak nanti terus mewariskan warisan yang baik, terus mewariskan dengan warisan iman yang sungguh-sungguh saudara. Nah, iman yang murni tidak dipoles dengan hanya menunjukkan kehadiran di dalam ibadah, di dalam gereja, tetapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, memiliki keturunan atau siapapun bersama-sama dengan engkau saudara, harus sungguh-sungguh mewariskan iman yang baik, harus sungguh-sungguh mewariskan iman yang memiliki teladan hidup. Tidak ada kemunafikan di dalam kehidupan kita saudara. Sebab apa? Tuhan sekali lagi Maha tahu semuanya. Nah, oleh karena itu saudara, saya menyampaikan kepada kita, orang tua yang mewariskan warisan iman saudara, yang pertama harus memiliki iman yang kuat. Amin. Harus memiliki iman yang kuat, harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saudara mewariskan kebenaran iman saudara kalau kita sendiri tidak pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dan itu merupakan syarat penting sebagai pewaris saudara. Yang memiliki ahli waris itu adalah anak kita saudara. Orang tua harus memiliki iman yang kuat. Sehingga apa saudara? Generasi kita seperti anak panah ketika dilepaskan dari busurnya, tepat sasaran. Lalu kemudian saudara yang kedua, orang tua yang mewariskan iman kepada generasinya harus memiliki firman. Sebagaimana saya katakan saudara, yang harus memiliki firman. Orang tua harus penuhi kepalanya dengan firman. Orang tua harus memiliki kerinduan terus belajar tentang firman, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas berdoa itu bukan cuma tugas gembala. Di dalam rumah tangga kita harus bangun yang namanya mezbah doa. Kita harus membangun mezbah doa. Amin. Kita harus membangun mezbah doa. Kita harus disiplinkan hidup kita saudara. Bangun hidupmu dengan doa. Ya. Kami diajarkan di pastori begini saudara. Ya. Kalau kami di pastori itu kami harus doa baca firman. Sehingga dikatakan begini, no Bible, no breakfast. Gak baca firman, gak ada firman, tidak boleh sarapan. Dan beberapa kali kami kena sanksi karena memang kami telat bangun dan mau tidak mau kami harus dihukum.
Dan bagi yang tidak ikut berdoa, wajib puasa 1 hari. Berarti lemari aman, makanan aman. Itu disiplin bagi kami. Saudara mungkin tidak se-ekstrim itu saudara ajarkan kepada anak-anak. Tidak. Tetapi dimulai dari mana? Dimulai dari kita dulu. Bangunkan anak-anak kita, libatkan anak-anak kita berdoa bersama dengan kita, saudara. Saudara berdoa, jangan berdoa sendiri. Jangan berdoa sendiri, jangan jadi mau seperti Ayub, saudara. Dia apa? Jangan seperti Imam Eli. Imam Eli itu adalah seorang imam besar yang melayani di bait Tuhan, di bait Allah, mempersembahkan korban persembahan dia. Tapi anak-anaknya lihat di sana, saudara. Ya, anak-anaknya tidak tahu kebenaran. Tugasnya apa, saudara? Dia hanya berdoa, tapi tidak melibatkan. Jadi saudara jangan berdoa seorang diri, libatkan anak-anak sehingga mereka terbiasa terus berdoa. Ya, karena suatu waktu ketika mereka dewasa dan mereka terpisah dengan kita, mereka terus membangun imannya bersama dengan generasi. Ya. Oleh karena itu saudara, yang pertama saudara harus memiliki iman yang benar. Yang kedua saudara harus memiliki firman yang hidup di dalam diri kita, firman yang hidup mengubah kehidupan kita, saudara-saudara. Dan yang ketiga saudara, orang tua harus melayani Tuhan. Amin. Orang tua harus melayani Tuhan. Semua jemaat adalah pelayan Tuhan. Amin. Semua jemaat adalah pelayan Tuhan. Jangan pernah merasa diri bukan seorang pelayan Tuhan. Semua jemaat adalah pelayan Tuhan. Semua jemaat adalah hamba Tuhan. Haleluya, saudara. Saya mau katakan kepada kita begini. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, orang yang melayani Tuhan belum tentu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sudah pasti melayani Tuhan. Katakan amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti memberi diri untuk melayani. Pelayanan itu saudara banyak tipe pelayanan kita. Ya. Bagi komisi wanita terlibat di dalam pelayanan, remaja pemuda terlibat di dalam pelayanan, ibadah raya, saudara memberi persembahan, berkorban bagi gereja, saudara, itu merupakan pelayanan. Berilah dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana saudara melakukan itu kalau saudara tidak mengerti kebenaran? Pertama harus mengerti kebenaran. Ya. Jangan merasa terancam saudara pada saat persembahan di jalan. Karena ada banyak jemaat Tuhan, saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak maksud untuk menjudge siapapun, menghakimi siapapun. Tapi fakta membuktikan bahwa ada banyak orang terancam ketika melakukan pengumuman, saudara. Hari ini kita melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang terancam. Pada saat menjalankan persembahan, ada banyak orang yang merasa terancam. Kami membuktikan hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Dengan segala keterbatasan kami melakukan. Apapun yang kami miliki, kami persembahkan itu. Amen. Kalaupun kehidupan terbatas, puji Tuhan, kami masih terpelihara. Kami masih terpelihara dengan cara-caranya Tuhan. Maka itu saudara harus memiliki iman yang kuat. Harus memiliki firman dan harus terlibat di dalam pelayanan. Dengan semuanya itu saudara, maka dengan tugas yang kita lakukan, kehidupan yang kita lakukan di saudara, kita wariskan bagi generasi kita. Bekerjalah untuk mewariskan nilai-nilai bagi generasi yang akan datang, khususnya nilai-nilai iman kepada Yesus Kristus, kesetiaan, ketekunan, karakter unggul, terus menabung untuk dituai generasi yang akan datang. Jangan mewariskan masalah, beban hidup, dan contoh-contoh buruk bagi generasi kita yang akan datang. Tapi lakukanlah yang terbaik. Amin, saudara. Mari bekerja dengan sungguh-sungguh bagi generasi kita, sehingga generasi kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin, kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Menyanyikan sungguh-sungguh. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang berkuasa selama-lamanya. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Terima kasih buat kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati umatmu, berkati sedang cemahanmu ya Tuhan. GPDI Maranatha di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus hadir di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan terus hadir memulihkan setiap hidup mereka. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Nyatakan terus mujizat-Mu di tengah-tengah hidup mereka ya Tuhan. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bila mana ada yang kesusahan, Tuhan lawan mereka. Yang lemah, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang belum mendapatkan keturunan, Tuhan tolong lawan mereka, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Para pelayan-pelayan Tuhan Engkau memberkati. Sambung kepala Tuhan memberkati. Engkau memberkati Bapak Gembala yang ada. Engkau memberkati ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu pakai lebih dahsyat dalam pelayanan. Beri kekuatan kesehatan. Singkapkan rahasia firman-Mu sehingga mereka menyampaikan kepada sedang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati rumah Pantekosta ini Tuhan. Berkati rumah Pantekosta yang ada Bapa. Biarlah rumah ini menjadi berkat. Rumah ini rumah rohani bagi sedang jemaat. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Ini doa kami, ini syukur kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin, haleluya. Tuhan silakan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kedua. Kita angkat pujian hari yang terindah. Amin.
siap berkati Tuhan, siap jadi berkat. Kita akan memberi persembahan ketiga untuk pembicara kita, beri yang terbaik. Kita akan ujian ini karena kita cinta kepada Tuhan. Ya, nanti tante langsung itu ya tante. Sebelum masuk kepada jemaat, saya ingin memperkenalkan anak dari ibu saya kedua si Tanggang, ya benar ya, Bu Tanggang ya. Soalnya saya itu kalau si Litoma Bu Tanggang ya. Mari berdiri, manggilnya apa nih, kakak apa siapa? Jadi biar tahu ya, ibu bapak ataupun di jalan ini anak dari ibu si Tanggang. Perkenalkan diri. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Anita Perpanjangan. Saya asli dari Medan. Ya, puji Tuhan. Ya, mau tetap di sini ya, Kak. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Kita masuk dalam jadwal ibadah. Hari Rabu seperti biasa ada ibadah tengah minggu jam 5 sore. Hari Sabtu ada ibadah youth dan dilanjutkan dengan latihan musik. Dan hari Minggu akan ada perjamuan suci. Diharapkan sebisa mungkin pakai baju putih ya, diharapkan ya, pasti punya lah. Terus ibadah malam minggu seperti biasa 745 di Gazebo. Terus lanjut yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu saudari Sasi Purba dan Oma Medi ya, kesehatan. Ya, doakan untuk bangsa Indonesia yang akan menjelang pemilu ya, doakan Indramayu, Kota Oke, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, doakan juga untuk Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastorik. Kita masuk ke laporan keuangan gereja. Saldo kas sekolah minggu itu ada pengeluaran semua ya, bisa dibaca Bapak Ibu. Ada sisa atau saldo kas sekolah minggu 1.646.000, terus saldo kas pemuda 1.180.000, kas pembangunan ada 10.576.000, saldo kas diakonia ada 752.000 ya. Bapak Ibu, kalau memang gak usah nunggu persembahan diakonia, kalau ada berkat mau beri boleh masukin. Oh, dari keluarga ini saya mau masukin persembahan diakonia ya, mau diberkati, amin ya. Saldo kas anak kita 2.016.000, kas wanita 2.308.000 dan dana Lazarus 7.450.000. Yang mau menabung silakan ke Gustina, yang mau ansuran atau dana Lazarus silakan ke Cironi, dan yang mau ansuran baju untuk khusus
Kau wanita, Ibu Mori, ya. Begitu pengumuman dari gereja, saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya Pak Obed. Tuhan memberkati, salam buat keluarga dan jemaat di sana. Jauh dari Mentawai ya saudara, kita menjadi saluran berkat bagi Mentawai. Amin. Orang Mentawai sudah datang ke Hormis menjadi saluran berkat, dan kita nanti ganti, kita terus membantu Mentawai supaya dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, yang berulang tahun silakan ke depan, hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Ananda kasih berubah. Juga untuk Tante Mei yang ada di Bandung, kita sama-sama doa ya, biar kita boleh diberkati Tuhan. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Buat hamba-Mu dari Mentawai yang Tuhan sudah kirim bagi kami untuk melayani firman Tuhan, dan kami semua boleh diberi pengertian akan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, baik sekeluarga di pastori di sana, juga pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Jemaat di Mentawai juga diberkati Tuhan. Kami percaya hamba-Mu Bapak Obed akan menjadi lebih luar biasa karena Tuhan yang menopang pelayanan tempat ini Tuhan. Jemaat Tuhan sangat berterima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan dilawat oleh Tuhan, diberikan lagi pencerahan akan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Ananda kasih purba yang berulang tahun. Engkau memberkati anak ini Tuhan dalam naungan kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dari surga. Juga untuk Ibu Mei yang ada di Bandung, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan di dalam usianya yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, guru-guru sekolah minggu, WL Singer Tuhan, pemain musik, LCD Tuhan, Asyir Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Kami percaya segala kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan, segala korban persembahan, korban persepuluhan, korban ucapan syukur diberkati Tuhan di dalam rumah Tuhan ini, guna hormat kemuliaan nama Tuhan, dan apapun yang mereka persembahkan membalas, memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami doakan yang sakit Tuhan, untuk Sinta yang ada di Bandung Tuhan, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Om Bunhau yang ada di rumah juga Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk anak kami Feby Tuhan, Tuhan sempurnakan kesehatannya, biar Feby Siaja juga boleh terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan dalam keadaan lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi keajaiban Tuhan, mereka boleh sehat, boleh pulih, dan Tuhan Kau juga memberkati perekonomian mereka, segala apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan, Tuhan memberkati hidup perkawinan mereka, pernikahan mereka. Taruhkan suami-suami yang takut akan Tuhan, istri-istri yang takut akan Tuhan, bahkan orang-orang tua yang takut akan Tuhan. Ada hubungan yang indah di antara keluarga, hubungan suami dengan istri, antara orang tua dan anak-anak, bahkan antara saudara bersaudara, dipulihkan, diberkati Tuhan, bahkan dijadikan manis karena Tuhan bersama dengan mereka. Dan seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, masuk ke dalam rumah tangga jemaat Tuhan, menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberi kekuatan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di luar
luar kota, di luar daerah Tuhan, yang bekerja, yang bersekolah, yang kuliah, ditolong oleh Tuhan dan dijamah oleh Tuhan. Mereka diberkati, dijaga, dilindungi secara luar biasa. Kami pun di sini Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan ada dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia menjelang pemilu Tuhan 2024. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau pilih adalah yang terbaik bagi kami, bagi bangsa kami. Berkati Kabupaten Indramayu, berkati kota kami Haurgris dan daerah-daerah sekitarnya Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, keamanan, keberkatan dalam setiap usaha pekerjaan, dijauhkan dari segala hal yang jahat, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat yang salah Tuhan. Tuhan singkirkan dari kota kami dan daerah kami di dalam nama Yesus. Dalam keberkatan Tuhan, rumah-rumah Tuhan, anggota-anggota jemaat Tuhan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ketika kami keluar dan masuk, ketika kami dimanapun berada, diberkati semuanya karena Tuhan yang menyertai kami. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.